Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di sore atau malam yang sejuk ini. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat hidayah sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri toladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarh Tafsiril Fatihah wa Qisaril Mufassal yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Kita memasuki surat Al-Falaq. Seperti biasanya sebelum kita masuk ke penjelasan dari surat ini, ya kita akan sampaikan terlebih dahulu i'rab dari surat Al-Falaq ini. Dengan mengetahui i'rab, maka kita akan mengetahui gambaran kandungan makna yang ada di dalamnya, yang dengannya biidznillah ta'ala kita akan mudah di dalam memahami penjelasan yang ada. I'rab surat Al-Falaq. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Diawali dengan qul merupakan fi'lu amrin. Ya, qul ini merupakan fi'il amr. Sehingga artinya katakanlah. Mabniyun ala sukuni. Dia mabni sukun. Ya, karena dia termasuk dari fi'il yang jenisnya fi'il shahih akhir. Ya, sehingga mabninya dengan sukun, mabniun ala sukun. Wal fa'ilu, sedangkan fa'il pada fi'il amr qul ini dhamirun mustatirun, adalah dhamir mustatir. Ya, fa'ilnya dhamir yang tersimpan. Namanya saja mustatir, tersimpan sehingga tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan tapi ada di situ. Wujuban yang mustatirnya itu wajib. Ya, karena untuk fi'il amr dhamir mustatirnya adalah wajib. Kenapa wajib? Karena fa'ilnya tidak bisa diganti dengan isim zahir. Ya, karena kita tahu dhamir mustatir ada dua jenis, ada yang wujuban, ada yang jawazan. Bedanya kalau jawazan fa'ilnya itu bisa diganti dengan isim zahir. Kalau wujuban fa'ilnya tidak bisa diganti dengan isim zahir. Dan ini termasuk yang wujuban. Takdiruhu anta, yang diniatkan berupa dhamir anta pada fi'il qul tersebut.
Sehingga meskipun tidak diucapkan, lafadz anta ada maknanya. Katakanlah, berarti kan katakanlah oleh kamu gitu. Wal jumlatu la mahalla laha minal i'rab ibtidaiyatun. Dan jumlah berupa fi'il qul ini dia tidak memiliki posisi i'rab karena sebagai apa? Jumlah ibtidaiyah. Jumlah yang ada di permulaan itu namanya ibtidaiyah, dan setiap jumlah ibtidaiyah dia tidak memiliki posisi i'rab. Kemudian setelah qul di situ ada a'udzu. A'udzu merupakan fi'lun mudhari'un. Dia itu adalah fi'il mudhari' marfu'un yang dirofa. Wa alamatu raf'ihi dhammatu, dan tanda rofa'nya adalah dhammah. Ya, di situ kelihatan a'udzu pakai dhammah, itulah tanda rofa'nya. Adapun alasan kenapa dia rofa, karena apa? Kenapa a'udzu rofa? Ya karena tidak ada amil nasab maupun amil jazm yang mendahuluinya, sehingga dia hukumnya adalah marfu'. Sehingga amil marfu'nya fi'il mudhari itu namanya amil lafzi atau maknawi. Karena nggak ada wujudnya sih. Apa wujudnya? Tidak didahului oleh amil nasab atau amil jazm. Ya ini tidak ada wujudnya, sehingga jenisnya adalah maknawi. Kemudian wal fa'ilu, fa'il pada a'udzu dhamirun mustatirun wujuban. Ini juga berupa dhamir mustatir yang keadaannya wajib. Takdiruhu ana, yang diniatkan berupa dhamir ana. Dan itulah setiap fi'il mudhari. Ya, setiap ada fi'il mudhari berawalan dengan hamzah, pasti di situ ada dhamir mustatir ana. Ya. Kemudian wal jumlatu, dan jumlah atau kalimat, maksudnya jumlah fi'liyah berupa a'udzu fi mahalli nasbi maqulil qawli. Dia posisinya apa? Nasab, sebagai maqulul qaul, isi dari ucapan. Katakanlah. Apa yang harus dikatakan? Kalimat a'udzu, aku berlindung. Jadi a'udzu ini merupakan maqulul qaul. Ya kalau istilah bagi fi'il yang biasa itu gambarannya seperti maf'ul bihnya gitu ya. Maf'ul bih dari qul. Ya tapi berkaitan dengan fi'il qala dan yang semacamnya, istilahnya adalah maqulul qaul. Setiap maqulul qaul posisinya adalah nasab. Kemudian bi Rabbi ini tersusun dari dua. Yang pertama huruf ba, yang kedua Rabbi. Al-ba'u harfu jarrin mabniyun alal kasri. Jadi bi Rabbi ini yang pertama adalah huruf ba. Dia merupakan huruf jar mabni kasrah. Sehingga di dalam i'rab huruf yang satu huruf, caranya adalah dengan menyebut nama hurufnya. Jadi i'rabnya bukan bi harfu jarrin, bukan, tapi nama dia, namanya adalah al-ba'u. Dia itu adalah ba, merupakan huruf jar mabni kasrah, karena dibacanya bi, berarti mabniun alal kasri. Ada enggak ba yang mabniun alal fathi? Ada enggak? Ya tidak ada. Mabniun alal dhammi?
Tidak ada, sehingga karena bi kita sebut mabniun alal kasri. Kemudian wa rabbi ismun majrurun bil ba'i, dan lafadz rabbi adalah isim yang dijer oleh huruf ba. Wa alamatu jarrihil kasratu, dan tanda jernya adalah kasrah. Wal jarru wal majruru muta'alliqun bi a'udzu. Kemudian jar majrur ini yaitu lafadz bi rabbi ini berkaitan dengan fiil a'udzu. Jadi kalimat a'udzu, aku berlindung, berkaitan dengan bi rabbi, berlindung kepada gitu. Kepada Tuhannya. Tuhan yang menguasai waktu subuh. Wa rabbi mudhafun, dan lafadz rabbi adalah mudhaf. Karena mudhaf maka tidak menggunakan apa? Tanwin. Jadi kalau antum ditanya kenapa rabbi majrur, jawabannya didahului oleh huruf ba. Kenapa tanpa tanwin? Karena mudhaf. Sehingga jangan jawabannya itu kebolak-balik. Kenapa majrur? Karena mudhaf, nggak ada kaitannya. Ya. Majrurnya rabbi dengan mudhaf itu tidak ada hubungannya. Sehingga salah ya kalau dijawab kenapa rabbi majrur karena mudhaf, ya salah. Meskipun dia itu betul mudhaf, tapi bukan itu penyebabnya. Beda kalau ditanya kenapa rabbi tanpa tanwin, jawabannya karena dia adalah mudhaf. Nah. Dan al-falaqi mudhafun ilaihi majrurun. Al-falaqi adalah mudhaf ilaih yang hukumnya adalah majrur. Wa alamatu jarrihil kasratu, dan tanda jernya adalah kasrah, sehingga al-falaqi. Jadi kasrah pada al-falaqi karena dia sebagai mudhaf ilaih. Ya, ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua. Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan makhluknya. Ya, ketika diterjemahkan dari kejahatan makhluknya, ya nanti berpengaruh kepada i'rab yang ada pada lafadz ma. Ya nanti lafadz ma ada wujuhul i'rabnya. Min harfu jarrin mabniyun ala sukun. Ya, min di sini dia huruf jar mabni sukun. Karena setelahnya adalah kalimah atau kata yang tidak berawalan al. Seandainya setelah min adalah kata yang berawalan al, misal minal masjidi, mabninya mabni apa? Apa? Minal gitu, minal masjidi menjadi mabni sukun atau fathah? Ya, dia tetap mabniun alas sukun. Ya, cuma dikasih penjelasan wa hurrika bil fathi man'an lil liqa'is sakinain. Tetap mabninya mabni sukun. Ya, kembali ke sini. Syarri ismun majrurun bimin. Syarri ini merupakan isim yang dijer oleh huruf min. Karena ada min maka dia pun menjadi majrur. Wa alamatu jarrihil kasratu, dan tanda jernya adalah kasrah. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li a'udzu. Jar majrur ini yaitu min syarri berkaitan dengan fi'il a'udzu. Jadi a'udzunya itu birabbil falaq, a'udzunya itu min syarri ma khalaq. Itu maksudnya. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh,
Berlindung dari apa? Kan gitu. Min syarri ma khalaq. Ya, sehingga min syarri ini masih muta'alliq kepada fi'il a'udzu. Wa syarri mudhafun, dan lafaz syarri adalah mudhaf sehingga dia tidak menggunakan tanwin. Bukan syarrin tapi syarri tanpa tanwin karena dia mudhaf. Kemudian mudhaf ilaihnya mana? Mudhaf ilaihnya mana? Ma atau ma khalaqa? Ayo. Ya. Apa? Ya bisa dua-duanya. Ya nanti diterangkan. Kalau ma-nya diniatkan sebagai isim mausul berarti mudhaf ilaihnya ma. Kalau ma-nya diniatkan sebagai ma masdar berarti mudhaf ilaihnya ma khalaqa, ditakwil sebagai masdar muawwal. Nah, kita lihat i'rab dari ma, ya. Ismun mausulun. Dia itu adalah isim mausul. Yang betul ismun mausulun atau ismu mausulin, yang mana? Yang mana? Ismun mausulun atau ismu mausulin, bacaan yang pas. Ya, kalau untuk urusan isim mausul adalah man'ut na'at ismun mausulun. Kalau kita mengatakan isim isyarah dengan idhofah ismul isyarati. Kita mengatakan isim istifham dengan apa? Idhofah juga ya, ismustifhamin. Tapi untuk isim mausul ismun mausulun ya, supaya tidak kebolak-balik. Ya, ma merupakan isim mausul bimakna alladzi, yang memiliki makna alladzi. Seperti isim mausul alladzi itu maknanya. Sehingga min syarri ma khalaq, min syarri alladzi khalaq. Dia mabniun ala sukun. Ma itu sendiri adalah mabni sukun, bukan mabniun alal fathi. Karena penyebutan mabni itu bukan dilihat dari suara vokalnya, a i u-nya bukan, tapi dilihat dari huruf yang terakhirnya. Ma itu kan panjang, ada alifnya, berarti mabniun ala sukun fi mahalli jarri mudhafin ilaih, atau fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Silahkan pakai salah satunya, tapi harus pas ya. Yang nggak boleh sudah fi mahalli jarri mudhafun ilaih, nggak boleh itu ya. Kalau fi mahalli jarri mudhafin ilaih. Kenapa mudhafin? Karena jari mudhaf ilaih gitu kan. Tapi kalau sudah berhenti fi mahalli jarrin pakai tanwin maka mudhafun ilaih. Jadi ma ini merupakan mudhaf ilaih dari syarri ketika diniatkan sebagai isim mausul. Dan konsekuensinya khalaqa fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Khalaqanya itu adalah fi'il madhi mabni fathah. Kemudian wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Sedangkan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang hukumnya jawazan, yang keadaannya itu jawazan, yang diniatkan di situ ada dhamir huwa, ya takdiruhu huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalla laha minal i'rabi silatul mausuli. Dan jumlah fi'liyah berupa fi'il beserta fa'ilnya, yaitu lafadz khalaqa ini, dia tidak memiliki posisi i'rab karena sebagai silah mausul. Ya, silah mausul itu tidak memiliki posisi i'rab. Kemudian wal aidu mahdhufun, dan aidnya
atau yang kembali kepada isim mausul yang berupa apa? Aidnya berupa? Ya, aid itu ya berupa dhamir. Dhamirnya itu mahdhuf. Ai min syarri ma khalaqahu. Ya, dhamirnya itu al-ha di situ mahdhuf. Ini ketika diniatkan maknya isim mausul, khalaqahnya sebagai silah mausul, sehingga yang merupakan mudhof ilaih itu maknya, khalaqah sekedar silah mausul, sehingga dengan makna min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang dia ciptakan. Ya. Itu ketika dibaca sebagai isim mausul. Kemudian wa yajuzu, ya. Dan boleh pula bentuk i'rab lainnya ma harfun masdariyun, ya. Ma adalah harfun masdariyun, huruf masdar, mabniyun ala sukun, mabni sukun, wa hiya wal fi'lu ba'daha fi ta'wili masdarin. Ma itu sendiri ditambah dengan fi'il yang setelahnya, berarti ma khalaqa itu ya, berada pada takwilan masdar atau sebagai masdar muawwal, posisinya jar fi mahalli jarri mudhafin ilaihi, pada posisi jar sebagai mudhaf ilaih. Wa taqdiru min syarri khalqihi, dan takdirnya atau maknanya adalah min syarri khalqihi, dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan ciptaannya atau makhluknya. Sehingga kalau kita melihat pada terjemahan yang ada, dari kejahatan makhluknya, ya berarti di sini diniatkan maknya sebagai ma apa? Sebagai ma masdar, ya, ma masdariyun, ya. Ketika sebagai ma masdariyun berarti mudhaf ilaih dari syarri. Syarri itu kan mudhaf ilaihnya yang mana? Yaitu keseluruhannya. Ma khalaqa, keseluruhannya itu posisinya jar sebagai mudhaf ilaih, karena ma-nya adalah ma masdariyun. Wa jumlatu khalaqa la mahalla laha minal i'rabi silatul mausulil harfi, dan fi'il atau jumlah fi'liyah berupa khalaqa tidak memiliki posisi i'rab karena sebagai silah mausul jenis huruf, ya. Silah mausul jenis huruf. Sehingga seandainya kita melihat ma di sini sebagai ma masdar, maknya itu posisinya apa? Ya, dijawab. Apa? Maknya saja. Ayo dijawab. Apa? La mahalla laha minal i'rab, ya. Betul. Karena semua huruf itu pasti, semua huruf pasti tidak memiliki posisi i'rab. Sehingga kalau antum ditanya ma ini adalah, kalau diniatkan ma masdar, apa posisinya? Posisinya tidak punya posisi i'rab apapun, ya. Beda kalau keseluruhannya ma khalaqa, barulah di situ posisinya jar sebagai mudhaf ilaih, karena hakikatnya itu adalah masdar muawwal, ya. Itu i'rab ayat yang kedua. Kita lanjutkan i'rab ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min, al-wawu harfu atfin. Wawu di sini adalah wawu huruf ataf, mabniun alal fathi, mabni fathah. Ya, tidak ada wawu yang selain mabniun alal fathi, itu tidak ada. Semua wawu yang mabniun alal
fathi meskipun wawu itu sendiri jenisnya bermacam-macam. Ya, yang sering kita jumpai wawu ataf. Ini contohnya ya, wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min dan min harfu jarrin mabniun ala sukun ya, minnya huruf jar mabni sukun. Syarri ismun majrurun bimin, isim yang dijar oleh huruf min. Wa alamatu jarrihil kasratu, dan syarri ini tanda jarnya adalah kasrah. Wal jaru wal majruru ma'tufun ala sabiqi. Jar majrur ini yaitu wa min syarri diatofkan kepada jar majrur yang sebelumnya, yaitu apa tadi? Ya, min syarri ma khalaqa. Ini di sini min syarri lagi ya. Lidzalika at-ta'liqu nafsuhu ya. Karena muta'aliknya atau keterkaitannya dengan lafadz yang sama. Di atas min syarri, ini min syarri lagi, nanti ada min syarri lagi ya, berarti atau wa syarri mudhafun, dan syarri adalah mudhaf. Wasiqin mudhafun ilaihi majrurun. Wasiqin adalah mudhaf ilaih yang dijar. Wa alamatu jarihil kasratu, tanda jarnya adalah kasrah. Ya, coba antum perhatikan lafaz mudhafun ilaihi majrurun. Majrurun ini sebenarnya pasnya sebagai apa? Lafaz majrurun di sini. Siapa tahu? Ghasikin sebagai apa? Enggak, ini kan sedang mengi'rab. Ghasikin mudhafun ilaihi majrurun gitu ya. Ghasikin sebagai apa? Apa? Berarti sebagai mubtada. Ghasikin itu mubtada. Loh, itu kenapa kasroh? Karena hikayah sedang dibicarakan, sedang dibahas ya. Sehingga mudhafun ilaihi sebagai apa? Khobar. Majrurun sebagai apa? Apa? Naat apa khobar? Naatnya mudhafun ilaihi atau khobar keduanya ghasikin? Ya, bisa dua-duanya ya. Sehingga ketika diniatkan sebagai naat mudhaf ilaih yang dijer, coba antum pahami maknanya. Mudhaf ilaih yang dijer. Mungkin ada yang protes, berarti ada mudhaf ilaih yang tidak dijer gitu. Gimana jawabannya? Ada nggak mudhaf ilaih yang tidak dijer? Ada nggak? Siapa pernah menjumpai mudhaf ilaih tapi bukan dijer? Jawabannya tidak ada. Semua mudhaf ilaih ya pasti majrur. Kemudian gimana jawabnya? Dengan terjemahan mudhaf ilaih yang dijer, berarti ada mudhaf ilaih yang tidak dijer. Gimana? Ya, ini namanya sifatun kasifah. Na'tun kasif atau sifatun kasifah. Sifat yang mengungkap, menjelaskan hakikat dia. Sehingga jangan ditanyakan apa ada mudhaf ilaih yang dijer. Pertanyaannya sudah salah. Karena maksud na'at majrurun di sini adalah berupa sifat yang bersifat menjelaskan dari hakikat dia. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, misal. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, apakah ada selain Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ya enggak ada. Yang menciptakan langit dan bumi ya Allah. Ya, di sini sifatnya adalah kasifah, ya, sifat untuk mengungkap hakikat dari Allah. Allah itu ya yang menciptakan, seakan-akan gitu. Allah itu ya yang menciptakan langit dan bumi, bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi
di sana ada selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan seperti itu. Karena ini adalah sifat kasifah. Sama dengan ini, mudhafun ilaihi majrur, mudhaf ilaih yang mudhaf ilaih itu ya dijer, tidak ada selain majrur. Ini sebagai tambahan. Kemudian idza, ya di sini ada idza. Dzarfu zamanin mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbi muta'alliqin bi syarri. Idza merupakan dzaraf zaman, ya. Dia mabni sukun pada posisi nasab berkaitan dengan lafaz syarri. Syarri artinya apa? Kejahatan. Ya. Maka idza di sini dia itu berkaitan dengan lafaz syarri dan dari kejahatan, ya. Dari kejahatan malam. Kemudian kejahatan ini berkaitan dengan lafaz idzanya, atau idza juga berkaitan dengan lafaz kejahatan tersebut. Kejahatan malam apabila. Jadi apabila ini berkaitan dengan kejahatan atau syarri yang ada. Terjadinya kejahatan itu apabila, di saat itu, berkaitan dengan dzaraf idza. Wa huwa mujarradun min makna syarti, dan idza itu semata-mata dari makna syarat, karena idza adalah dzaraf zaman yatadhammanu makna syarti, dzaraf zaman tapi mengandung makna syarat. Dan idza pasti diidhofahkan. Mudhaf ilaih dari idza pasti berupa jumlah itu. Sehingga wa idza mudhafun, idzanya itu adalah mudhaf. Idza termasuk jenis dzaraf yang diidhofahkannya hanya kepada jumlah. Sehingga jumlah setelahnya itulah posisinya jar sebagai mudhaf ilaih. Dalam hal ini adalah waqaba, fi'lun madin mabniyun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawasan taqdiruhu huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli jarri mudhafin ilaihi. Waqaba adalah fi'il madhi, dia mabni fathah, fa'ilnya berupa dhamir mustatir jawasan dengan ditakdirkan dhamir huwa, jumlah atau jumlah fi'liyah berupa fi'il dan fa'il yaitu lafadz waqaba pada posisi jar sebagai mudhaf ilaih bagi idza. Kemudian pada ayat yang keempat, wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarrin nafasati mislu i'rabi wa min syarri ghasikin. Ya, i'rabnya sama persis, tidak perlu diulang ya. I'rabnya sama persis. Wa min syarri nafasati ini i'rabnya sama dengan wa min syarri ghasikin. Kemudian fil uqad, fi harfu jarrin mabniyun 'ala sukun. Fi-nya adalah huruf jar, dia mabni sukun. Al-uqadi ismun majrurun bi fi. Al-uqadinya isim yang dijar oleh huruf fi. Wa alamatu jarrihil kasratu, tanda jarnya adalah kasrah. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bin nafasati. Jar majrur berupa fil uqad berkaitan dengan lafaz an-nafasati, yaitu para wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan, ya, menghembusnya di mana? Fil uqad, ya, sehingga fil uqad muta'alliqnya kepada an-nafasati. Dan yang terakhir ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad mislu i'rabil ayatil karimatis salisah. I'rabnya sama persis dengan
ayat yang mulia, yaitu ayat yang ketiga yang bunyinya apa? Wa min syarri ghasikin idza waqab. Sama persis. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, sehingga untuk i'rabnya bisa dikiaskan sendiri. Ya. Ya, itulah i'rab dari surat Al-Falaq. Ada pertanyaan? Ya, tidak bertanya berarti paham ya. Nah, ya, jadi i'rab ini bisa dijadikan sebagai patokan ya bagi kita, atau sebagai ukuran, atau sebagai cara untuk mengi'rab. Ya. Dengan cara dihafalkan, nanti ini bisa diterapkan kepada kalimat-kalimat yang lainnya. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya pada pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk kepada penjelasan ya dari surat Al-Falaq ini. Atas kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.